dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, selawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ketua KIP yang tadi seluruh anggota, yang kami hormati tim dari Majalah Bahagia Maha Sahabat yang sudah hadir, juga para pendamping kami, istri saya dan istri Bahagia Maha, semua yang berhadir, istimewa para media elektronik maupun media cetak yang kami muliakan. Sebagaimana tadi prosesi penyambutan kami, dan kami dipersilahkan ke dalam untuk mendaftarkan diri sebagai pasangan dari bakal calon menjadi calon wali kota Suku Salam yang mengikuti pilkada tahun ini, yaitu 27 November 2024, yang bahwa insya Allah tadi setelah diteliti dan dipelajari demikian mulai dari kemarin tadi malam, sehingga semua persyaratan yang diminta memenuhi unsur, memenuhi persyaratan, sehingga tadi disampaikan oleh Ketua KIP bahwa pasangan calon sahabat sudah memenuhi syarat sah sebagai calon. Yang akan yang ditetapkan nanti pada tanggal yang ditentukan. Perlu kami sampaikan bahwa kami ini hadir dari perseorangan independen yang sudah berjibaku seluruh masyarakat rakyat di Kota Suku Salam dari 5 kecamatan, mulai dari Februari. Masyarakat kaum kita bekerja, sehingga pada tanggal dia ditetapkan dan sudah mendapatkan pasangan, ringkasnya 12 Mei kami menyampaikan kepada KIP yang bahwa independen ditetapkan tanggal 12 harus sudah menyampaikan ke KIP, dan untuk selanjutnya diverifikasi faktual. Alhamdulillah semua itu dapat kita capai berkat doa seluruh masyarakat Kota Susalam. Ini juga kerjasama semua tim dan juga kepada penyelenggara KIP, KIP dan sekretariat yang telah bekerja sama dengan baik, sehingga dapat semua apa yang diinginkan clear. Dan tibalah kami sore ini tadi mendaftar ke KTP. Saya pikir pembukaan itu kemudian kami sampaikan dengan dari pertanyaan, dan selanjutnya calon wakil wali kota juga menyampaikan. Kami persilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salawat kepada Rasul yang kami hormati, Bapak calon wali kota Kota Salam, Bapak Ali Muhammad, Pak Dr. Haji Samajar serta istri, dan kami hormati istri kami tercinta, yang hormati seluruh komisioner beserta staf dan sekretariat KTP Kota Salam, yang kami hormati para tim pendukung Sabah dan seluruh teman-teman sahabat awak media yang telah melakukan langkah bisa bersama-sama ke kantor ini. Kali apa yang disampaikan oleh Pak Dr. Samad selaku
calon wali kota Kota Salam periode 2004-2009 ini dari kami mungkin sedikit menambahkan bahwa pertama adalah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada serentak dan Undang-Undang Pemerintah Aceh dan PKPU dan sebagainya, bahwa berkaitan dengan itu tepatlah hari ini KIP Kota Salam menetapkan dan menjadwalkan pembukaan pendaftaran seluruh bakal calon wali kota Kota Salam dan bakal calon wakil wali kota Kota Salam sejak tanggal 27 sampai 29 Agustus tepatnya hari ini dan 2 hari ke depan, di mana pasangan Sabah yang artinya pasangan bakal calon Salmajah Bahagia hari ini telah disepakati untuk mendaftarkan awal ke kantor DIP sebagai bakal calon menjadi calon wali kota Kota Salam 2024-2029 nanti. Oleh karenanya berkaitan dengan awal pendaftaran ini, insya Allah kami hakul yakin atas ridho Allah dan berkat dukungan semua pihak, insya Allah Sabah selalu menjadi nomor 1 di Kota Salam ini demi untuk memperbaiki Kota Salam dan membangun Kota Salam ini ke depan. Barangkali ini saja sebagai tambahan daripada kami. Semoga kita semua bahagia dan ceria seperti nama kami, dari bahagia menuju kebahagiaan. Amin amin ya rabbal alamin. Pak, sebagaimana yang kita ketahui, baik Pak calon wali maupun Pak calon wakil ini sebelumnya adalah pengurus partai di partai masing-masing. Apa kemudian alasan yang mendasari sehingga kemudian pasangan Sabah ini memilih jalur perseorangan dalam kontestasi pilkada kali ini? Kemudian mungkin bocoran visi misi Pak. 3 pertanyaan, satu lagi. Kemudian kalau nanti misal pasangan Sabah ini terpilih, program 100 hari kerjanya apa Pak? Terima kasih Uni, bahwa ketika pasca legislatif pileg, jadi rekan-rekan menyampaikan bahwa memang dari awal kita sudah berniat untuk maju, sehingga pasca pileg rekan-rekan sahabat semua juga mau ini berjuang, meskipun kita tidak ada kursi kita terus berjuang, karena masyarakat banyak menginginkan kehadiran kita untuk calon, sehingga teman-teman disiapkan semua, sehingga dasar itulah kami mencalonkan selaku dari ini. Kemudian Bocoran visi misi. visi misi kita adalah untuk bagaimana mensejahterakan, ya, baik dari segi kita awali dari pendidikannya sehingga bisa dia lebih cerdas mana membedakan yang baik dengan yang tidak baik, sehingga bisa lebih cerdas lagi menatap ke depan, pandangan luas, sehingga juga dia bisa menjaga kesehatannya. Kesehatan utama inilah juga menjadi bagian daripada visi misi dia kami, sehingga dia sejahtera bisa menikmati. Tapi ketika masyarakat itu bisa sejahtera kemudian tapi dia sakit, ya kan, dia tidak bisa memanage itu usahanya sama saja dengan, dan insya Allah ke depan seperti disampaikan oleh calon wakil wali kota, kami tidak mau berbohong. Kami memang dari rakyat, kami memang dari awal, dari satu ceceran 1-2 KTP ya masyarakat, sehingga bisa kami tampil. Itu sangat kami hargai, dan kami hadirin itu masyarakat.
bukan untuk gagah-gagahan hanya dengan jalan dikawal oleh mobil patwal. Memang untuk masyarakat kami. Program 100 hari. Kalau terpilih Pak, program 100 harinya Pak. Kalau Program 100 hari Pak, kalau terpilih nanti. Program 1 hari saya pikir internal daripada pemerintahan dan komunikasi yang baik dengan legislatif, sehingga mungkin dalam 1 bulan itu sudah ketemu, sehingga bisa selanjutnya kita bisa action. Ini yang utama kita laksanakan nanti, ya utama reformasi birokrasi, dudukan pada tempatnya, sehingga memang staf itu kita perintahkan dia memahami apa tupoksinya. Saya pikir itu kita tambah dari calon Pak Wakil. Baik, terima kasih. Saya pikir apa yang disampaikan oleh Bapak Calon Wali Kota tadi itulah yang sesungguhnya. Namun perlu kita pahami semua, dan saya absolut yakin seluruh masyarakat bahwa tahu Pak Salmaja ini adalah Ketua DPD Demokrat Kota Salam, dan saya juga sebagai sekretaris DPD PAN Kota Salam. Namun kenapa kami harus memilih jalur independen? Ada beberapa pertimbangan. Pertama, pasca pileg di mana Demokrat tidak mendapatkan kursi, dan kami juga gagal pada pemilu kemarin. Gagal bukan berarti kami tidak memperoleh suara yang puas. Suara kami puas dan cukup lipat 2 daripada perolehan suara kami pemilu 2019. Tapi dikarenakan kami berjuang sendiri, sehingga kalau kami sebut kami dikeroyok sehingga kami tidak mendapatkan kursi itu. Namun di dapil kami di mana kuota 4 kursi, kami secara peringkat mendapat peringkat 4 perolehan suara. Tapi karena ada rumusan atau aturan yang lain pembagian 3 suara itu, sehingga kami masuk di level ke-5. Pasca dari itu, seiring dengan waktu berjalan sesuai dengan aturan dan tahapan tamkin, ini tekanan masyarakat dari arus bawah seluruh desa, seluruh kecamatan untuk menyuruh kami maju sebagai calon wakil wali kota berpasangan dengan Pak Salmaja untuk melakukan perubahan dan perbaikan dan membangun Kota Salam ini ke depan. Sehingga dengan kami hakul yakin dan kami percaya, sehingga apa yang menjadi yang disuarakan oleh masyarakat kepada kami untuk maju dari independen ini, alhamdulillah sesuai dengan aturan dan syarat persyaratan terpenuhi, sehingga sampai dengan hari ini kami sudah memenuhi syarat dan terdaftar di kantor Kota Salam. Cukup? Ada pertanyaan lain? Cukup ya? Hah? Baik, saya Arum dari Aceh Trend. Ingin menanyakan Pak tentang jalur perseorangan, mengingat juga pengatapan kepada Pak Bahagia yang merupakan adalah mantan anggota DPRK. Jika terpilih, bagaimana komunikasi pasangan Sabah yang merupakan jalur perseorangan partai membangun komunikasi di DPR, yang mana tahu sangat mendorong laju daripada baik atau tidaknya komunikasi politik ataupun tata kelola anggaran. Demikian Pak. Bagaimana formula daripada pasangan Sabah jika terpilih, yang notabene adalah jalur perseorangan non partai, membangun komunikasi ke DPR, yang mana tahu pembahasan dan pengawasan untuk membangun komunikasi yang intensif dengan DPR. Demikian. Baik, terima kasih. Sesuai dengan aturan yang ada, dan semua orang tahu bahwa penyelenggara pemerintahan itu adalah ada lembaga, yaitu eksekutif dengan legislatif. Jadi kalau kami maju dari independen,
Bukan berarti kami tidak bisa berkomunikasi dengan Bapak Ibu sebagai anggota DPR di Kota Salam. Sudah jelas dan pasti kami akan membangun komunikasi dengan baik dan akan kami upayakan untuk bergandeng tangan, karena DPR itu adalah bagian daripada penyelenggara pemerintahan di mana saja. Tentu ini akan kami bangun lebih seenergi mungkin. Barangkali itu, terima kasih. Atau ada tambahan dari juru bicara? Terima kasih. Pertama dulu saya perkenalkan diri saya sebagai Muta Barat. Yang pertama saya ucapkan terima kasih kepada masyarakat Sirbenko Suku Salam yang telah memberikan dukungannya melalui KTP untuk menjadi syarat yang dipersyaratkan oleh penyelenggara KIP untuk pasangan dengan jangkauannya perubahan dan perbaikan. Bukan karena berarti pasangan aja adalah orang Demokrat, tidak. Memang kita sama-sama menginginkan perubahan di Pemko Suku Salam ini yang lebih baik lagi. Dan selanjutnya ucapan terima kasih kami juga kepada penyelenggara KIP yang sudah berkomunikasi baik dengan RO kami, sehingga di mana ada kelemahan kami, di mana ada kekurangan kami, pihak KIP tidak bosan-bosannya dan jemu-jemu yang membimbing kami, sehingga hari ini kami pasangan Sabah sudah diakui menjadi peserta insya Allah pemilu di tahun ini. Dan ucapan terima kasih kami juga kepada KIP yang sangat baik dan kami jujur terharu, sehingga dengan adanya tarian dampeng tadi kami disambut, ya marapule kami atau pasangan kami juga disambut tadi dengan pesejuk yang merupakan itulah adat yang sakral bagi kita. Kami tidak bisa mengucapkan banyak kata-kata selain semoga penyelenggara KIP ini sesuai dengan namanya, independen dalam penyelenggaraan, ceria untuk bahagia. Kalau tadi jargonnya bahagia ceria, saya balik sedikit, ceria untuk bahagia. Terima kasih. Ucapan terima kasih saya juga kepada salah satu dari 4 pilar bangsa, yaitu rekan-rekan PES yang independen. Saya ulangi, rekan-rekan PES yang independen yang hari ini meliput dan mengawal pasangan Sabah dengan jargon perubahan dan perbaikan. Saya yakin rekan-rekan PES yang independen kita senapas untuk perubahan Suku Salam. Mari kita beritakan yang layak, mari kita belok-belok sedikit kalau memang pemberitaan itu yang bisa nanti menimbulkan yang kegaduhan atau sara. Karena kenapa? Kota kita belumlah kota yang terlalu besar. Itu harapan kami ya sebagai juru bicara Sabah. Andai ada pertanyaan yang lain, termasuk pertanyaan yang 2 tadi saya rangkum, bagaimana nanti komunikasi Pak Sabah atau pasangan Sabah dengan anggota DPR. Kenapa? Niat mereka lahir dari rakyat. 2 institusi ini, saya yakin mereka punya niat yang sama untuk Suku Salam perubahan. Jangan ragukan komunikasi Sabah untuk anggota DPR ataupun pimpinan DPR ke depan. Insya Allah bersama Sabah kita buat perubahan untuk kota Suku Salam yang ceria untuk bahagia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.